Halo Kertiawaners, jumpa lagi bersama saya Nyoman Yudi Hartawan dalam Bincang Sekawan. Tema hari ini yaitu terkait dengan masa depan industri BPR. Nah, menarik sekali untuk kita bahas. Nah, tapi kali ini ada sesuatu yang spesial. Kita kehadiran bintang tamu yang sangat istimewa, luar biasa. Seorang praktisi senior, profesional dalam bidangnya, presenter, motivator, dan dikenal dengan julukan The King of Quiz. Siapa lagi kalau bukan Bapak Helmi Yahya. Ayo. Selamat siang, Pak Helmi. Siang. Terima kasih sehat, undangannya. Pak. Apa kabar? Baik. Ya, oke Pak Helmi. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Helmi sudah menyempatkan waktu luangnya di tengah kesibukan Bapak untuk bisa memberikan insight baru Pak kepada industri BPR, Insya Allah, kepada kami amin. insan-insan BPR Pak, supaya ke depan BPR tetap bisa eksis dan bertumbuh Ya. Pak. Pak Helmi, sesuai dengan tema hari ini Pak, terkait dengan masa depan industri BPR. Itu kalau kita lihat Pak Helmi, jumlah BPR kalau di Bali sendiri itu kan sudah lumayan ya Pak, ada lebih dari 100 BPR, Ya. kemudian di Indonesia ada lebih dari 1000 BPR Pak. Ya. Nah, mungkin ingin dapat insight dari Pak Helmi, kira-kira BPR in the future seperti apa Pak? 5-10 tahun ke depan, sebenarnya kunci sukses BPR ini bagaimana supaya BPR ini nggak sekedar levelnya mampu Ya. bertahan aja Pak, tapi juga mampu bertumbuh secara berkelanjutan, Ya. sustainable Pak. Apalagi sekarang ini kita lihat perubahan regulasinya sangat dinamis, kemudian ada perubahan generasi Pak, milenial, Gen Z. Kemudian itu akan mengakibatkan perubahan perilaku dan ekspektasi dari customer Pak. Nah, mungkin itu Pak Helmi. Jadi saya tetap percaya ya bahwa apakah sebuah industri termasuk BPR itu bisa bertahan atau bertumbuh malah atau tidak. Ya, jadi sekarang apapun bisnisnya, ini bukan adu kuat, adu pintar, adu hebat, tetapi adaptabilitas. Bagaimana mengantisipasi perubahan zaman. Jadi BPR pun sebagai pelaku institusi keuangan harus melakukan antisipasi lah, stay connected. Bagaimana terkoneksi dengan perubahan zaman. Jangan menentang perubahan zaman. Ya, kan semua berubah. Nanti saya akan sharing ya, bahwa nasabah berubah makin mudah, ya kan? Betul, Pak. Mungkin kebutuhan permodalan berubah juga. Bentuk perusahaan di luar sana juga berubah juga. Jadi kita harus Adaptif ya Pak. harus sangat adaptif. Terus perkembangan digitalisasi. Ya nggak haram tuh BPR digital gitu, nggak haram gitu. Jangan mau kalah. Bahkan berikanlah sesuatu yang bank umum tidak bisa berikan. Kuncinya di sana. Menurut saya kuncinya di samping itu ya BPR itu kan lokal sekali ya. Iya, betul Pak. Saya selalu mengatakan ya orang bank yang punya tetangga kok. Jadi kita tahu gitu ya kan. Kalau bank-bank umum apalagi bank asing gitu kita tidak tahu pemiliknya siapa. Ini pemilik kita tahu. Dia beli mobil kita tahu gitu. Dia beli rumah mewah kita tahu gitu. Jadi menurut saya kalau ada apa-apa kan lebih gampang juga disamperin. Nah, hanya orang lokal yang ngerti lokal. Ya, jadi apa yang misalnya kalau bank BPR Kertiawan kan bank di BPR Bali gitu ya. Apa tuh? Bagaimana kita mendefine kebutuhan sebetulnya dari masyarakat Bali ya, terutama dalam berbisnis. Jadi saya pikir di situ aja intinya adalah adaptabilitas dan bagaimana melokalitasi ya service. Ya, Pelayanan. kan setiap pelayanan ya. Jadi setiap masyarakat kan punya adat istiadat berbeda, cara komunikasi yang berbeda. Jadi itu saja menurut saya supaya bisa bertahan. Betul, Pak. Kuncinya adaptif ya Pak, dan Adaptif. bisa menangkap peluang-peluang yang Betul. ada. BPR Ya. juga harus mengikuti perkembangan dinamika yang ada. Iya. Nah, menangkap peluang Pak. Peluang itu kan kita kalau lihat dari sisi peluang, tadi Bapak sampaikan transformasi digital Pak. Iya. BPR kalau kita lihat banyak yang sudah berlomba-lomba lebih dulu Pak, Ya. di bank umum, fintech, kemudian bank digital, itu sudah berlomba-lomba terlebih Iya, dahulu iya. melakukan transformasi digital. Nah, BPR kan baru ke arah sana Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak Helmi, menurut pandangan Pak Helmi, bagaimana caranya supaya BPR itu bisa tetap eksis, bersaing dengan bank-bank yang lebih dulu Pak, melakukan transformasi digital, tapi secara harfiah Pak, BPR itu kan lekat ke ekonomi kerakyatan Pak. Iya, Nah, iya. tapi tanpa menghilangkan
keunikan Pak, BPR itu personal touch dengan nasabahnya kan Iya, ada, iya. tapi tetap bisa melakukan transformasi digital. Kira-kira bagaimana tipsnya Pak? Bagaimana strategi BPR yang harus dilakukan? Dulu kan BPR itu kan dianggap bank rakyat ya, Iya. bank yang UKM gitu UMKM, kan, ya. enggak juga ya. Jadi menurut saya sih stigma-stigma itu harus kita mulai terobos gitu. Termasuk BPR itu tradisional aja cukup, nggak bisa sekarang. Kan terbukti banyak juga BPR yang lebih besar dari bank umum ya, udah bisa mencapai seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh bank umum, kita pun harusnya bisa dengan ukuran-ukuran tertentu. Harga teknologi sekarang kan tidak mahal, ya kan? Betul, Pak. Tidak lagi mahal. Jadi apa digitalisasi, menginternetisasi itu menurut saya sih satu keharusan. Kenapa? Karena market juga berubah, nasabah juga berubah. Nasabah kita udah makin digital, orang-orang tua aja udah pakai e-money ya, Iya. udah pakai elektronik KTP gitu. Jadi menurut saya enggak juga kita harus tetap misalnya nasabah saya kan orang-orang tua, orang saya enggak, mereka Bisa udah tutup berubah. mata ya Pak? Mereka udah nonton TikTok juga sekarang. Betul Pak. Ya, jadi itu yang kita harus antisipasi. Nah, untuk itu do your research, research lah. Riset pasar itu selalu menjadi bagian yang paling penting. Ya, BPR Bali mungkin akan berbeda dengan BPR Lampung yang gede itu. Ya, karena masyarakat di lain kan beda. Mungkin di sana kan banyak transmigran atau apa. Di sini beda lagi. Mungkin di sana banyak apa pengrajin-pengrajin. Jadi kebutuhan mereka berbeda. Jadi ketepatan kita meramal apa yang dibutuhkan di pasar itu menjadi kunci. Kunci ya Pak. Iya. Makanya jangan pernah beli belajar. Betul Pak. Jangan pernah berhenti berkomunikasi. Setuju Pak. Jangan pernah berhenti bertanya jawab dengan mereka. Tanya ke mereka apa yang dibutuhkan. Jadi berikanlah apa servis produk yang betul-betul mereka butuhkan. Tidak harus apa yang berhasil oleh sebuah BPR Jawa ya bisa diterapkan di Belum tentu ya, BPR Bali. Bali pun mungkin akan beda-beda lagi. Bali Utara beda, Bali Selatan berbeda. Nah itu ya, jadi intinya sekali lagi research. Research Pak ya. Jadi BPR harus bisa adaptif tadi kuncinya, Betul, kemudian harus selalu tidak tutup mata Pak, Betul, selalu betul. melakukan Ya. dengan perubahan-perubahan dinamika yang ada, terus Iya. harus melakukan riset-riset ya Pak. Nah, kalau bicara mengenai peluang, pasti akan banyak Pak peluang-peluang yang ada di tengah dinamika yang terus bertumbuh Pak. Tapi satu sisi peluang pasti ada tantangannya Pak. Nah, Pasti. BPR itu tantangan terbesar mungkin salah satunya ya Pak terkait dengan regenerasi Pak. Ya. Kita bicara regenerasi, kemudian masalah mengenai peningkatan kualitas SDM Pak. Ya. Bagaimana caranya supaya BPR Pak Helmi itu bagi generasi-generasi muda Pak, Ya. lulusan-lulusan baru, fresh graduate, bukan menjadikan BPR sebagai second choice Pak untuk berkarir, berkarya, sehingga diharapkan BPR ke depan bisa makin eksis bertumbuh di tangan generasi-generasi muda ini Pak. Ya, itulah tantangannya ya. Jadi bagaimana storytelling, bagaimana kita membangun brand. Keren. Ya, kan bisa dibalik juga. Kan orang bangga, wah saya misalnya orang Bali, saya pakai BPR yang memang dimiliki orang Bali. Ya, tahu yang punya rumahnya di mana dan bisa mengakomodir values orang Bali yang belum tentu cocok tempat lain. Jadi saya pikir itu sehingga dia bangga tuh. Bagaimana menimbulkan kebanggaan dan kemudian menjadi sebuah kepercayaan kalau menggunakan lokal produk itu adalah sesuatu yang membanggakan juga. Pride-nya ada. Jadi fanatisme daerah itu menurut saya adalah sesuatu yang harus bisa kita pakai di sini. Buktinya kalau bola orang sini kan dukungnya kan Bali United. Iya. Karena dia mengakomodir seluruh nilai-nilai harapan dari orang Bali. Kan bisa kita ciptakan juga dia menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat Bali misalnya. Ya. Nah, itu diadakan research lah. Apa yang mereka suka, apa yang enggak mereka suka. Masalah warna, masalah nama, masalah pelayanan. Pelayanan penting loh. Ya, jadi mau produknya sebagus apapun tapi tidak diiringi dengan hospitality ya yang menyenangkan gitu, yang membuat orang terpuaskan. Saya pikir nggak bisa juga. bisa ya, Pak. Bagaimanapun bank itu adalah pelayanan. Kecepatan ya dalam melakukan pelayanan ya, kemudian kecepatan dalam mengatasi persoalan, kecepatan dalam transaksi, kreditnya cepat misalnya ya tanpa harus bertele-tele. Itu penting tuh. Makin sedikit dokumen yang diperlukan walaupun dia beririsan
dengan itu ya, dengan apa keamanan gitu harus ciptakan. Orang kita juga tahu kok, yang minjem kan tetangga juga gitu kan. Jadi menurut saya itu kekuatan BPR yang Pak, harus Digalakkan ya, Pak, ya. digali gitu. Menarik sekali Pak Helmi. Jadi sebenarnya tadi Pak ya, di tengah peluang-peluang yang ada, tantangan itu kita hadapi dengan baik, dengan sudut pandang yang benar ya Pak ya. Jadi sebenarnya dengan riset yang tepat sebenarnya itu bisa menumbuhkan eksistensi ke depan untuk BPR. Nah Pak Helmi, sebenarnya peran strategis BPR itu tadi Bapak sampaikan untuk pelaku UMKM itu kan sebenarnya sangat erat ya Pak ya, kaitannya BPR dengan UMKM. Nah kira-kira Pak, khususnya di Bali Pak, kira-kira insight yang dapat Mbak Helmi sampaikan, kira-kira peran strategis BPR itu untuk khususnya lokal di Bali Pak, supaya pelaku UMKM yang di Bali itu tidak hanya peran strategis BPR berfokus pada sektor tertentu saja Pak, misalkan pariwisata. Itu kira-kira bagaimana caranya menumbuhkan UMKM yang di Bali sehingga BPR itu bisa berperan secara aktif di sana Pak? Ya saya pikir itulah challenge besar bagi masyarakat Bali ya. Selama ini kan terlalu tergantung kepada sektor pariwisata. Sehingga waktu zaman COVID betul Pak. Di mana pariwisata mati semua gitu. Jadi Iya, betul, Pak. ya mulai itu menurut saya ada pelajaran. Kan ada juga basic demand gitu. Yang mau ada COVID kayak mau pariwisata melempem pun itu pun masih dibutuhkan gitu. Jadi ini yang harus jeli ya. Harus jeli kita mendefinisikan bisnis-bisnis itu ya. Jadi kalau Bali sangat tergantung kepada pariwisata. Saya pikir pemerintah pusat pun ya sedang berusaha tuh supaya Bali itu tidak menggantungkan segala-galanya di pariwisata. Mari kita cari nih industri yang seperti ini untuk kita dorong itu. Atau membuka pasar global lah. Ya, membuka pasar global bahwa pasar itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Bali, tetapi ada lagi produk-produk yang dibutuhkan dunia, ya kerajinan misalnya ya. Kemudian kan kita lihat ada produk Bali sangat buat kutus-kutus gitu, sampai mendunia. Kok bisa tuh? Ya jadi menurut saya mari kita sama-sama mencari produk-produk itu yang tidak terlalu tergantung ya kepada hanya ansih pariwisata. Saja Pak ya. Ya. Oke. Mungkin Pak Helmi last question Pak, terkait dengan kira-kira bagaimana visi ideal Pak supaya BPR itu bisa eksis, bertumbuh di masa yang akan datang Pak. Ya. Tetap ada, kira-kira visi BPR itu seperti apa seharusnya idealnya? Mungkin bisa dikaitkan dengan dari sisi tata kelolanya Pak, Ya. mungkin pelayanannya supaya sustain Pak ke depan. Ya tata kelola dan pelayanan iyalah ya, karena jasa perbankan jasa perbankan. Yang membedakan adalah produk-produk gampang ditiru, Iya, Yudi. betul Pak. Ya jadi BPR ini bisa begini, aku pun bisa begitu dengan cepat. ATM Pak, Ya, amati iya, termodifikasi. tapi yang berbedakan itu adalah hospitality. Ada diferensiasi lah ya. Dan kemudian message. Ya, message ya. Jadi itu brand itu menjadi penting. Jadi equity brand ya, jadi product branding itu menjadi kuat. Jadi menurut saya masukkanlah unsur orang Bali bangga menjadi nasabah Kertiawan. Ya. Gitu. Misalnya BPR-nya orang Bali atau apalah gitu. Jadi seperti itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Helmi. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya Pak berbagi insight-insight baru Pak, menambah wawasan dan knowledge kami Sukses, di ya. Insan BPR. Terima kasih banyak Pak. Ya. Jadi Kertiawaners, demikian tadi perbincangan singkat kita dengan Pak Helmi Yahya. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat, menambah value positif bagi kita Insan BPR. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kebelayu bawa ember, I love you BPR. Ya Pak. Makasih banyak Pak Helmi.